Kenapa lo? Gue capek banget bang. Gue habis tidur mimpinya dikejar-kejar setan nih. Terus nih gue mau nanya, menurut lu arti mimpi itu gimana bang? Nggak semua mimpi harus dijelaskan. Pernah gak sih lu bang lagi tidur nih mimpi, terus bangun-bangun capek banget? Ya mungkin badan lu kali yang tidur, tapi malu tuh lagi main jauh gitu. Oh iya, soal mimpi kayaknya kita malam ini bahas soal mimpi deh, kayak seru nih. Kita bahas itu aja kali ya malam Iya. ini. Oke. Selamat datang Sobat Seru. Selamat datang di Malam Satu Seru, di mana cerita horor tidak selalu menakutkan, Tapi juga bikin seru. Oke. Jadi bang, Kopi dulu kali. kita minum dulu. Iya. Coba apa tadi? Jadi gini bang, Ya. apa yang cerita gue barusan? Ya. Gue tidur capek banget rasanya bangun-bangun. Padahal mimpi nih aman pas awal-awal, tapi ujung-ujungnya gue dikejar setan. Setan apa nih? Setan pocong. Pocong. Dikejar capek banget, padahal kan pocong ngejar gini doang. Gue baru denger tuh pocong ngejar ya. Iya, juga loncat. Iya, tapi rasanya pas bangun tuh gue capek banget. Padahal kan mimpi tuh kayak cuman kayak apa, hasil kita siang ngapain gitu doang. Jadi pas tidur kita mimpin sesuatu yang kita lalui. Itu menurut gue sih bang. Kalau menurut lu nih dari segi mistis-mistis tuh gimana nih? Oh, segi mistisnya. Iya. Kalau mimpi pocong kayak ada wajahnya, lu kenal enggak gitu dari wajahnya gitu? Oh gitu. Apa serem aja gitu? Serem aja sih bang. Serem aja gitu. Waduh. Dia ngasih pesan itu, minta bukain tali pocongnya gitu. Oh apa gitu. Orang-orang terdekat kan gitu. Oh. Nah, kalau orang jauh nggak mungkin ya. Iya. Pakai ongkos. Naik Grab dulu. Iya. Iya. Nggak bisa dia bayar ya. Betul. Oh ya, Sobat Seru. Mungkin kalian bertanya-tanya, oh saya ganti lagi. Biasanya kan kalau host horror kan bukan gua, biasanya Mas Ojo sama Mas Bura biasanya kan. Jadi malam hari ini hostnya adalah beda, itu saya. Jadi saya adalah host magang di sini menggantikan host utama di horor karena dia lagi mencret. Jadi kalau ada salah kata mohon maaf, saya masih magang. Cuma yang ini agak ngebit nih ngomongnya. Agak cepet, maaf monyong. Oh iya. Jadi kalau gitu Mas, jadi tadi tuh saya mimpi tuh gitu dikejar setan. Kalau mimpi ya? Iya. Tunggu dong. Itu di ayat Al-Quran juga ada soal mimpi di surah Az-Zumar ayat 42 kalau nggak salah itu tentang Allah menggenggam dua nyawa. Satu nyawa yang udah meninggal, nah satu lagi nyawa yang orang tidur. Oh gitu. Iya. Nah nyawa yang udah meninggal itu nggak bakal dilepasin lagi. Nah yang tidur itu masih dilepas sampai tiba ajalnya gitu. Nah jadi kalau mimpi kita bertemu atau apa ya, karena kita mungkin dalam satu genggaman bisa terjadi gitu. Tergantung kita mimpinya itu berulang nggak. Kalau berulang ya mungkin itu pesan gitu. Kalau misalnya mimpinya sekedar atau di jamnya yang siang, mungkin itu bisa jadi kembang tidur lah, bunga tidur. Gitu. Oh gitu. Nah, dari lu sendiri ada pengalaman nggak gitu tentang misalnya mimpi apa gitu? Gue beberapa kali sih sempet mimpi yang dalam tanda kutip horor aneh gitu lah ya. Iya. Jadi pernah gue mimpi tuh malam lagi tidur malam. Iya. Itu pas di mimpi tuh kayak ada sesosok hitam. Mungkin genderuwo atau apa gitu ya. Iya. Jadi sosok genderuwo ini dia deket tapi gede banget dan cuman ngeliatin doang gitu. Tapi nggak ada interaksi. Nggak ada interaksi. Iya. Jadi kayak cuman ngeliatin doang. Gue liatin balik, gini deh. Enggak. Kayak gini aja. Enggak digodain, padahal gue pengen digodain. Iya, godain dong biar lemes. Ya, jadi gitu, mimpi gue cuman apa kayak ngeliatin doang. Tapi selain itu ada lagi nggak gitu misalnya? Mungkin
dari orang-orang yang cerita kali bang. Temen lo ya, Iya. gimana? Jadi temen gue tuh tidur, dia mimpi kayak apa tuh, didatengin Iya. sesosok yang udah meninggal, dan di situ ada interaksi lah, Oh dia. ada interaksi, cuman kayak sekilas doang interaksinya. Iya. Dia ngomong apa gitu, kayak ngingetin, tolong jaga ini, tolong jaga Oh ini. jagain anu gitu. Iya gitu. Jagain saudaranya gitu. Itu kalau mimpi itu artinya apa tuh bang? Ya nggak apa-apa, mungkin itu emang pesannya gitu. Karena kan kebetulan berinteraksi. Kecuali kita cuma mimpinya ketemu doang, terus ngeliat dia wajahnya agak kayak sedih gitu. Misalnya nih ketemu orang yang udah meninggal, terus raut wajahnya sedih, itu mungkin pesan juga buat kita, mungkin si almarhum minta atau almarhumah minta doain gitu, sampai sesekali jarah gitu, minta makam. Itulah didatengin lah kuburannya, kalau nggak ada kuburannya gitu. Sebetulnya nggak wajib ke makam juga sih, karena jarah ke makam tuh pada dasarnya cuma mengingatkan kita nih yang masih hidup bahwasanya kita bakal ke situ nih gitu, nih tempat selamanya kita di sini gitu. Kayak hidup kan sementara gitu. Kalau berdoa kan nggak mesti kita ke makam, betul. Di rumah juga doain dia bisa. Intinya kan itu doanya ya, yang itu doanya gitu. Lebih nyampe ke atas kan doanya lah kalau datang ke sono mah. Cuman syarat doang lah istilah ziarah itu. Iya. Benar mengingatkan. Terus kalau misalnya apa, mimpi suatu kejadian itu gimana bang? Kan ada juga beberapa cerita yang di sini bakal kejadian ini nih, kejadian tsunami karena mimpi kejadian banjir. Tapi ada yang pernah kalau dari saya sih cuman dengar-dengar di berita-berita doang, orang-orang pintar, orang-orang pintar gitu. Kalau dari Mas Ojo sendiri pernah ada pengalaman nggak? Nggak ada, karena kalau ibaratnya kalau udah ngimpi kejadian tuh udah level orangnya udah bukannya orang sembarangan lagi gitu. Oh gitu. Karena itu pesan gitu. Jadi pesan itu yang Tuhan kirimin lewat orang itu tuh berarti orang itu udah bukan orang sembarangan gitu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau gue sih belum pernah. Juru kuncinya lah ya. Iya. Udah bisa bilang itu juru kuncinya ya. Cuma kan kalau waktu dulu gue ngimpi di tempat gue tuh kontrakan rame orang gitu. Itu gue bingung rame apa gitu ya, gue cuma ngobrol sama istri bahwasanya ngimpi gue nih kayak gini. Apa tuh dimimpin? Kayak rame gitu, rame orang, kayak ada yang hajatan tapi nggak ada tendanya gitu. Tapi itu orang semua? Iya orang semua itu. Iya, terus ada orang ribut, kayak orang ribut lah gitu, rame gitu, tapi nggak ada keributan. Tapi wajah orang-orang itu natap ke keluarga gua gitu. Oh gitu. Itu lu cerita ke istri gua ya. Tapi ya gua nggak terlalu nanggepin lah. Dapet hampir 1 bulan lah itu mertua gua meninggal. Terus kejadian orang-orang yang pada ngelayat itu sama yang di mimpi gua gitu. Percis ya? Iya, itu doang gua yang pesan yang gua inget lah. Jadi kayak pengingat gitu ya? Iya, dan istri gua juga inget, kayaknya lu pernah cerita dah masalah orang rame itu. Iya. Oh gitu. Ini persis nih orang yang berdirinya di sini berapa orang, di sini berapa orang gitu. Ya ternyata itu pesannya. Makanya kalau sampai kejadian misalnya ngimpi 1 minggu lagi bakal ada banjir misalnya. Iya. Nggak tahu dah gitu. Ya kan kita di Indonesia kan sering banget ada kayak juru kunci di gunung lah, juru kunci mana. Itu beneran ada atau enggak sih biasanya? Kalau juru kunci kan ininya nggak lewat mimpi dia. Contohnya kayak yang di Merapi deh, almarhum Mbah Mijan ya? Mbak Marijan. Mbah Marjan. Marijan. Mbah Marijan. Iya. Sorry. Mbah Marijan. Mohon maaf, Pas Magam. Kalau dia kan bukannya ini ya, bukannya gimana? Lewat mimpi. Kalau dia mah cuma penahan doang gitu. Jadi kayak gimana sih ya? Kuncen lah yang megang gunung itulah dia gitu, yang nahan gitu. Ternyata dia juga pas kedua kalinya mah nggak selamat juga kan? Iya, dia mencoba menahan dari atas tapi itu ya nggak bisa ya. Oke. Kan udah kejadian alam lah itu. Kalau tadi kan
lu ngejelasin mimpi lu yang sebagai pengingat itu bang. Ya, Kalau mimpi yang kayak gue tadi pernah nggak? Yang disamperin setan Oh, iya. atau itu pernah nggak bang? enggak, belum gua. Belum pernah. Ya belum. Wih keren juga lo. Iya belum pernah mimpi itu. Belum. Belum. Lu kalau lu sendiri selain itu gitu, mimpi apa lagi? Selain itu, kalau diri gua nggak ada tentang yang penampakan setan itu doang, Gunro. Tapi yang itu temen gua tadi, Apa tuh? yang apa? Yang mimpin orang meninggal, tolong jaga ini, tolong jaga itu. Oh ya, gua baru ingat kalau di gua itu mimpinya adalah bapak gua, almarhum bapak gua datang ke mimpi gua. Terus? Dia dari jauh itu cuman itu doang, senyum. Senyum itu gimana menurut lu bang? Ya mungkin dia senang kali dengan kelakuan lu gitu. Bisa. Kadang dia senyum. Karena berubah gitu. Kan tolol. bisa aja kan beres skripnya. senyum kesel. Bisa aja kan senyum ngejengkel gitu. Ntar lo. Iya, gue cuma itu doang. Iya. Kalau dari lu mimpi itu doang atau ada kenalan yang share mimpi ke lu nggak bang? Kalau gue sih mimpi begitu ada beberapa, cuma kalau begini gue lupa gitu. Cuma kalau mimpi buruk ya itu sih sebenarnya ya tergantung beda-beda orang sih. Mimpi buruk tuh nggak wajib diceritain atau nggak boleh diceritain gitu. Oh gitu. Misalnya kita mimpi buruk dikejar harimau sampai dimakan atau apa gitu, kita nggak boleh gitu. Kenapa itu bang? Gitu. Kayak dulu kan sahabatnya Nabi Yusuf kan ngimpi jadi patok burung gagak gitu. Tapi dia dasarnya penasaran, dia cerita gitu, dia takutnya kita nggak bisa nerima pesan itu gitu yang sampai. Berarti gitu. Tadi gua nggak usah cerita dong gua mimpi begitu. Jangan aja lah. Iya. Tapi apa di mimpi itu dari yang biasa gue denger dan cukup pernah bukan dilakuin sih ya terlakukan ketika gue mimpi tuh biasa didatengin kalau nggak kuntilanak, pocong atau genderuwo, paling itu sih bang. Apakah hanya 3 ini dong yang bisa masuk ke mimpi atau ada setan lain yang lain enggak gitu? Iya, itu gimana sih? Kalau gua ke setan kurang paham deh ya. Soalnya gimana ya? Setahu gua kan itu kita aja nyawanya udah beda alam gitu. Bisa bertemu begitu. Ya kadang ini juga sih takutnya gitu ya. Nih, ini maaf nih bukannya sujon sama orang ya, takutnya ada yang jahilin lu gitu. Ya entah di rumah atau di mana lah gitu ya. Iya. Makanya kan sebelum tidur ya kita ini fokusin doa dulu lah gitu. Karena ada juga beberapa orang mimpi punya cerita dia itu bisa masuk ke mimpi orang lain. Masuk ke mimpi orang lain di mana masuk ke mimpi orang lain, tapi yang dimasukin itu sadar dan ngerasain apa yang dimasukin itu sih bang. Itu kalau itu mah masuk ilmu dah itu. Itu kayak ini mah ilmu ya diminta, itu mah dibikin kali ya. Gue kalau kayak gitu gue baru ngalamin dah. Tapi ada gitu temen lu kayak gitu maksudnya gitu? Itu dari cerita-ceritanya di TikTok gue lihat. bisa di SpongeBob gue lihat. SpongeBob jalan-jalan mimpi kesini kesini. Aduh. Tapi kayak mimpi kan tadi banyak ada pesan-pesannya bang. Kalau kayak tadi dikejar pocong, dikejar kuntilanak, ada nggak sih pesan-pesan yang gitu? Kan tadi pocong bilang itu apa tadi? Minta dilepasin mungkin tali pocongnya gitu. Kalau yang kunti itu mungkin gitu, takutnya ya ada yang jahil sama lu sampai sama kayak yang genderuwo itu. Gitu. Makanya berdoa aja lah gitu ibaratnya kita. Karena kan kalau kita tidur ini ruh kita kan misah dari badan kita. Gitu. Gitu iya. Ya makanya kan kita berdoa lah gitu.
Iya, iya. Betul, Terus, betul. Kalau genderuwo ya sama jatuhnya. kayak tadi kan gue cuma diliatin doang. Iya. Jadi ditampakin doang kan. Itu ada artinya nggak biasanya? Mungkin sama kali kayak yang kuntilanak tadi ya. Selain setan mungkin yang lain gitu, mimpi teman. Iya, jangan diceritain. Itu gue pernah apa ya? Apa tuh? Mimpi di mana gue berada di satu tempat Ya. dan gue lagi ngelakuin suatu kegiatan, terus gue kebangun, tapi itu kayak mimpi itu kayak tadi lu bang, yang almarhum ibu ya? Iya. Ini apa tuh namanya mertua? Mertua ya? Ya di mana? Itu kejadian. Oh iya. Tapi itu gue berasa kayak gue pernah ngelakuin ini deh. Kayak dejavu. Iya, gitu. itu dia bahasa dejavu. Keren juga. Iya. Itu dejavu. Tapi tuh ini maksudnya apa tuh? Banyak pembahasannya gitu, para ini juga para ahli lah ya. Nggak tahu ahli apa, dia ahli gizi apa BG. Maksudnya dia juga neliti kayak momen ini nih kayak pernah kita alamin dulu gitu. Katanya kayak reinkarnasi atau apa gitu. Atau ada yang pernah ngalamin, pernah ngimpi juga gitu. Simpang siur sih kayak gitu. Iya. Maka disebut kayak dejavu, apa yang udah terjadi kayak kita pernah kejadian lagi gitu. Sering tuh gue mimpi gitu terus juga. Ini juga temen gue juga kayak mimpi, kayak sama kayak lu bang, tapi dia lebih ke kejadian di temennya gitu, kayak apa sakit atau apa gitu. Jadi ceritanya gue mimpin orang itu sakit nih, pas gue bangun besokannya dia sakit nggak masuk atau karena sakit itu, dan sakitnya pun persis sama apa yang di mimpi gue. Iya gitu. Jadi kayak mimpi itu kayak beragam sih ya menurut gue sih. Karena mimpi kan ketika lagi tidur atau mimpi kan frekuensi kita, menurut gue ya, frekuensi kita tuh lagi turun. Jadi saraf Jawa. Jadi kayak gitu. Kayak menurun semua, dan menurutku jadi kayak apa? Di situ roh-roh bisa masuk gak sih? Karena kita lagi tidur masukan. Enggak, maksudnya kayak lagi dindingnya lagi tipis nih. Menurut gue sih kayak gitu ya. Gangguan-gangguan dari luar. Iya, jadi gangguan-gangguan dari luar juga bisa masuk. Ya bisa ya, itu yang mulai ke mimpi tadi, lu mimpi setan gitu, mimpi hantu gitu. Mungkin gangguan dari luar gitu. Yang gue bilang tadi kan ada yang jahil mungkin sama lu gitu. Gue juga pernah mimpi tuh, lagi mimpi basah gue. Itu lagi bocor aja. Bangun bocor. Banjir ternyata lagi banjir. Apa ngiler kali? Gitu. Jadi kayak kadang juga mimpi tuh mungkin ngebuat capek karena kita seharian lagi udah banyak kerjaan kali ya. Iya. Mungkin kalau buat medisnya kayak gitulah ya, istirahat gitu. Ngeriset otak kita. Iya, mungkin karena kita lagi banyak emosi, jadi karena tidur, jadi pas di tidur tuh capek, ngelampiasinnya ke mimpi mungkin ya. Jadi banyak gitu. Terus juga mimpi-mimpi kan banyak banyak nih pesan-pesannya lah ya. Kayak mimpi pocong gitu ya. Iya. Nah, gua ada tebak-tebakan nih. Set langsung ke tebak-tebakan ini. Kayak tadi mimpi lu tuh ya pocong. Oke, jadi kita akan masuk ke sesi tebak-tebakan malam TTM. Tadi apa tadi? Tadi pocong itu ya. Pocong apa yang disukain ibu-ibu? Pocong yang disukai ibu-ibu. Iya. Pocong. Apalagi ibu-ibu yang suka belanja tuh. Pocong senyum? Enggak, bukan. Apa tuh? Nyerah dong. Pocongan harga. Ya. Harus mikir dong. Iya. Mungkin lagi bahas mimpi nih ya. Iya.
ada mimpi Apa yang tuh? pagi-paginya capek. Itu mungkin mimpi maraton. Salah. Bukan mimpi tuh. Apa? Mimpa. Waduh, gua kemimpaan nih. Timpa. Berat. Oh, ngompa. Ngompa apa timpa? Mimpa, kemimpaan lu nih gua nih. Kemimpaan asbes. Ketimpaan lu yang nggak tahu ketimpaan. Iya. Mimpa. tapi tapi kadang gue bingung ya, itu Mbak Kunti beli dasternya di mana? Merah, hijau, putih. Iya. Bolong semua lagi lah. Mana kadang ada yang lupa ngejahit di belakang. Mimpi apa yang bikin seneng? Oh, mimpi THR. Salah. Mimpiin kamu ya. Apa kamu kemarin? Kayak host sebelah. Iya. Aduh. Aduh. Ada lagi nggak tebak-tebakan mimpi? Kayak udah. Satu doang. Ya udah. Iya. Jadi itu segmen TTM. Tipis-tipis aja dulu. Tipis-tipis aja dulu. Kalau semua kan nggak kebagian. Oke. Gua nggak kelihatan. Oh, saya belum ngerokok Oh dulu. iya, nih. aku dulu. Mm-mm. Jadi banyak banget ya mimpi-mimpi itu sebenarnya kalau dijabarin lagi. Ada juga yang Oh iya, pesan-pesan. kayak kemarin tuh sih itu Kate. Kate. Kan cerita tuh di malam kemarin tuh sama gua. Katanya, Jadi ini mukanya Kate. Nih, ntar editor kerja ya. jadi dia nanya sama gua juga, sama kayak lu gini. Kata dia, Mas, gua ngimpi itu ya temen gua itu, gua ngimpin temen gua terus gitu sampai beberapa hari lah ya gitu, 3 hari. Tapi gua kayaknya gelisah mimpin dia, kata dia gitu. Oke. Terus kata gua, terus setelah kejadian mimpi itu dianya gimana gitu, tapi ujungnya meninggal katanya. Oh gitu. Kata gua tragis juga ya. Nah, terus lu nanya begitu kan udah tahu jawabannya, maksudnya gimana? Nah, kok bisa gitu lewat mimpi gitu ya? Bisa datang ke mimpi gua gitu. Karena kata gua gini teh, kita itu manusia itu nih sebelum meninggal tuh 40 harinya tuh udah beda. Bahkan binatang pun udah ngerasa kita gitu. Oh iya. 40 hari sebelum dia pergi gitu. Nah, mungkin emang karena lu temen dekatnya gitu ya, atau mungkin dia juga ada salah gitu, atau mau bilang terima kasih sama lu gitu, bilang ya mungkin itu aja gitu. Kalau masalah mimpin dia mah karena kan kita emang dalam genggaman yang sama ruh kita gitu, Yang gitu. tadi, yang surat tadi itu. Iya, yang surah Az-Zumar itu. Jadi ya wajar lah kita ngimpin dia, bahkan sampai berkali-kali mah ya itu pesan murni gitu buat lu gitu dari dia. Sebenarnya tuh ketika kita lagi mimpi yang aneh-aneh tuh, ketika bangun apa yang harus kita lakukan pertama kali? Ya udah, berdoa, bersyukur kita gitu masih bisa bangun lah gitu, masih bisa kembali lah beraktivitas lagi gitu. Terkait mimpi itu yang apa di cerita mimpi itu, apakah kita harus lebih waspada lagi atau share ke teman kita yang atau gimana? Oh, nggak usah gitu, kayak mimpi mas sebenarnya seharusnya dirahasiain sih gitu ya. Cuma kan takutnya buat sobat seru ada yang penasaran tentang mimpi gitu ya. Gitu. Ya intinya setelah ya bangun tidur berdoa, sebelum tidur juga berdoa. Iya. Terus juga ada apalagi kan tadi ada yang mimpi bisa kemana-mana. Iya, kayak SpongeBob itu. Juga bisa nggak sih kita kayak lagi jatuh cinta nih, kasmaran gitu. Kita pengen mimpin orang itu nih, jadi fotonya nih gue taruh di bawah bantal gue nih, biar gue bisa mimpin dia dan dia bisa puji Tuhan, alhamdulillah dia mencintai kita dari foto itu yang habis ditidurin. Bener nggak kayak gitu, Bang?
Kan kalau benar lumayan tuh ya. Iya, kalau bener gue pengen lakuin nih, gue tidurin satu album gue. Ada. Gimana, Bang? Bener nggak sih itu? Kalau itu kan ibaratnya kita jatuhnya ke kembang ya, bunga Buat tidur tidur. lah ya istilahnya. Namanya apa yang kita pikirin seharian lah ya. Itu kan bakal kejadian di mimpi gitu. Memori karena otak kita ngerekam memori aktivitas kita gitu. Oh. Nah, kan itu kita tidur itu cara otak melepaskan memori kita gitu. Makanya sarap-sarap juga beristirahat gitu. Dan jangan kan dibawa bantal, lu mau dibawa kaki, bawa bupet juga. Ini kalau lu sama Bisa, iya. sama orang mah gasin aja terus ya. Iya, temen, Mak. Jadi ada masa balik kayak gitu. Terus kan ada kayak banyak nih dijual di mana-mana buku tafsir mimpi. Buku tafsir mimpi. Iya. Ya. Itu benar nggak sih, Bang? Kayak nih kalau lu mimpi ini bakal kayak gini, mimpi ini bakal kayak gini, itu benar nggak sih? Kalau lu mimpin plat nomor, pasang plat nomornya. Pasang di motor. Buku tafsir mimpi itu Baburan sih. iya. Kalau dari mimpi itu baburan tahu. Tafsir gitu. Tapi berarti nggak di buku tafsir mimpi itu nggak semuanya benar ya? Atau Iya, kadang ada meleset juga namanya. Kecuali emang kita mimpinya yang kemarin si itu bilang itu katanya diulang-ulang gitu. Terus kalau kita ngimpinya yang kata tadi cewek itu gitu, ya bahkan sampai mimpi basah, mungkin itu udah masanya udah balik gitu. akil balik. Iya, kembali. Apa tidurnya ngeces? Ini nomor 25. Oh, ini udah 25. Wih. Akil balik terus mah. Akil balik. Pegel. Iya. Akil balik terus. Umur Iya. 25 lu coba umur 5 tahun udah nyicil KPR lunas di umur 25. Umur 5 tahun nyicil KPR. Udah 15 tahun. 10 Iya, tahun. lunas. Ya berarti ya karena mimpi itu rumit ya sih Bang ya. Iya, rumit. Ya nggak semua orang bisa nafsirnya gua aja nggak inilah. Masih bleset gitu. Ada lagi nggak nanya lagi? Udah nyambung dulu. Iya, nanya Gue mau. namanya juga pas magang penasaran. Ikuril nanya mulu. Kalau dari lu pernah denger itu nggak Bang kayak Apa? mimpi yang kayak dijailin gitu tuh Dijahilinya bisa apa? sama setan-setan di mimpinya gitu. Oh, Kayak gue kan cuma dikejar doang. Itu masuk jailin gak sih? Dikejar doang. ininya kali ibaratnya bunganya lu ambil kali. Bahkan kayak sampai kejadian mungkin bisa jadi ke kejadian nyata kayak digangguin gitu sih Bang. Gangguan gitu. Heeh. Ya mungkin ada juga yang nungguin lu pas lu tidur gitu. Tunggu rumah itu. Bangun. Iya. Salah rumah weh. Tapi kalau ada yang takutnya ya ada yang jahil juga. Kalau lu ngimpinya berturut-turut ya, ngimpi misalnya dikejar-kejar hantu atau kejar hewan gitu. Iya. Ya itu mungkin ya bukan sujon sih ya. Itu pesan lah bahwa orang terdekat tuh jahil sama lu. Kayak gitu. Oh gitu. Kadang ya emang lewat mimpi gitu dia biasanya. Kasih kabarnya. Terus apa lagi ya? Ada sih banyak di kepala nih ceritanya teman gua. Iya, coba lah kotok-kotok dulu gitu. Ini. Iya. Gua yang terima acan ya gua. Ada juga apa? Mimpi dia kayak abis mimpinya tuh nyenggol sesajen. Bener kayak lagi naik motor nih, dia Iya. mimpi lagi naik motor, entah nyenggol sesajen atau kayak ngebuat sesajen berantakan lah, Oh iya. gitu. Tapi pas bangun itu kakinya tiba-tiba gede Bang. Iya, tiba-tiba gede. jadi kayak kaki gajah gitu tuh. Itu ada temen gitu. Iya ada. Terus ternyata pas dia kilas balik itu dia
dia pas sorenya itu emang Mm-mm. habis main sama temennya, dia nggak sengaja nyenggol sesajen. Oh, dia ngimpi. Enggak mimpi tuh. Dia aslinya. dia habis kilas balik, ternyata dia habis main sama temennya nggak sengaja nyenggol sesajen. Gitu. Terus pas dia cerita ke yang dituakan lah. Iya. Nah, dia harus ngelakuin upacara sesuatu yang jadi pas selesai upacara itu kakinya balik lagi, Oh. normal lagi. Nah, itu aneh sih menurut gua. Enggak. Sampai kejadian fisik kayak gitu tuh. Yang anehnya itu naruh sesajen di jalan. Jadi kesenggol, kesempar-sempar sesajen. Bahkan mungkin ada ya kayak misalnya di Bali lah kan baik juga naruh Oh, sesajen iya. di mana-mana tuh. Itu dia mungkin nggak sengaja nyenggol di situ, Bang. Katanya ngimpi, gua kira ngimpi itu. Nah, mungkin dia diingetinnya dari mimpi itu. Oh iya. Mimpi dia nyenggol sesajen. Udah inget gitu ya. Dia inget lagi. Jadi kayak sampai orang tuanya panik itu kenapa kakinya tiba-tiba gede gitu. Bener-bener kayak kaki gajah bengkak. Ternyata emang nyenggol beneran dia. Iya. Terus gue bingung kenapa mimpi horor tuh lebih sering Capek. lebih sering diinget daripada mimpi biasa. Itu tuh. Ya, Mungkin- karena kita lebih takut gitu hal yang bakal terjadi gitu dibandingkan yang belum terjadi gitu. Iya. Paham nggak? Paham kayaknya. Ketakutan kita tuh lebih kuat gitu, lebih pekat. Iya. dibanding Jadi kayak lebih di keinginan. Jadi itu yang lebih kita ingat. kalau misalnya mimpi ketemu macan, itu apakah itu berarti macan itu kodam kita atau bukan? Temu kolam. Tergantung, maksudnya apa tuh namanya? Kayak di situ ini enggak dari keluarga lu ada yang make enggak gitu, kayak begituan gitu. Ilmu-ilmu gitu ya. Nah, makanya kalau bisa biar mimpinya lebih jelas gitu, bersihin diri dulu sebelum tidur gitu kita. Oh iya, betul. Kalau di gua kan kayak wudhu gitu, terus ada lah kayak kita doa-doanya panjang itu. Ini nggak jadi tidur dong. Iya, makanya kayak tidur jam 3. Tahajud dulu. Iya, doanya panjang. Kadang doa makan aja nih 2 hari. Terus itu keburu diambil orang. Iya. Intinya ya sebelum tidur mempersiapkan diri sebelum tidur lah ya. Iya, bersihin Baik itu diri. dengan doa atau menenangkan diri. Karena kan tidur juga hal yang sakral juga. Karena ya roh kita tuh kan misah sama raga gitu. Kita nggak tahu ketemunya sama siapa gitu di sana. Gitu. Iya. Dan mimpi itu lebih sering kejadian di malam hari, Bang. Dibanding siang. Iya, kalau menurut gue yang menurut tuh. Apakah ada pengalaman di siang hari juga atau enggak? Kalau gua Pernah ya ada? kalau siang kadang jarang ini juga sih, jarang kefokus gitu. Karena gua siang kerja. Ya Paling maaf. cuma sejam tidur. Ya maaf. Jadi cerita belum selesai, belum mulai udah bangun Iya. kerja. Karena kalau di rumah juga gue paling ditumpakin si Evan. Gue kira gue mimpi ketindian, katanya Evan ada di pundak gue. Iya, yang tadi biasanya mimpi itu lebih ke pesan sih ya Bang ya. Iya. Pesan dan kadang mengingatkan kita untuk harus yang dilakukan oleh kita untuk di kehidupan yang nyata. Gitu. Dan udah tadi nomor 2. Udah juga. Ini jadi paksain. Aduh. Jadi ya Bahasan buat Kadang kalau kita ngimpi buat diri kita sendiri gitu, ada juga gitu. Tuh, apa itu? dan ntar aja lah.
Gue kagak baca. Udah terserah aja itu. Kita ngobrol dulu aja. Gak usah. Gak usah, nanti ntar aja. Masih mimpi, belum selesai ngobrol. Masih pas mimpi. Lupa kan tadi tuh. Tadi mimpi emang banyak cutting. Tadi ketemu pocong, tadi apa kalau ketemu kuntilanak? Ya ada yang jahil gitu. Ada yang jahil. Iya, sujon lah itu mah. Oh, Kita akan kurangin lah buruk sangka kayak gitu. kalau apa interaksi sama orang yang udah meninggal itu berarti Kita doain. kita lebih mending kita doain Terus daripada kadang juga itu kalau mimpi berinteraksi dengan orang meninggal, ya. itu kita juga bakal ditemuin sama orang baru atau kita dapat perubahan baru gitu. Oh, kemungkinannya kayak gitu. Iya, ada perubahan besar. Oh. Kayak mimpi gigi copot kan gitu ya, tergantung kan ada ininya. Copotnya nih yang atas ke bawah, sakit enggak gitu. Gigi siapa kan? Gigi siapa dicopotin? Sama gigi satu. Gas. Apa udah jadi metik nggak ada giginya gitu. Ada juga mimpi. Ada juga, iya benar. Oh. Banyak gitu. Beda tuh gigi atas sama gigi bawah. Iya, coba ada minta buku tafsir ke Paburan. Banyak tuh. Ya udah, ntar dulu gue cari dulu ya. Iya. Jadi Lu tahu tafsir nggak yang binatang makan semut? itu tapir. Oh, tapir. Tahu lah, masa nggak tahu. Pas magang ini sedikit pintar. Iya. Tapi banyak koonnya. Ada. Itu tadi mimpi. Bahkan kalau kayak kita nih ngimpi, kita sendiri nih ngimpi meninggal tuh, itu bakal dapat perubahan yang besar gitu. Oh. Perubahan naik derajat atau turun derajat, nggak tahu. Ya, pada akhirnya mimpi itu adalah respon kita terhadap kehidupan kita yang telah kita lakukan. Betul, baik itu udah capek atau enggaknya, itu adalah mungkin tubuh kita lagi merasakan merelaksasikan dan mempersiapkan tubuh kita untuk bangun pagi harinya gitu. Yang Very fresh. oh, dari segi mistis mimpi itu nggak kebaca. Ya kalau nggak semua hal di dunia ini butuh penjelasan gitu. Ulang-ulang ke sini. Ulang lagi nih. Oh, iya. Iya. Ya kalau dari segi bisnis gimana? Mimpi. Nggak semua hal di dunia itu butuh penjelasan gitu. Laboratorium gitu. Gue ribet jadi ya. Ya, mimpi itu rumit, mimpi itu tadi benar nggak semua butuh penjelasan. Iya, laboratorium. Iya, seperti laboratorium. Tapi mimpi adalah cara tubuh kita merespon apa yang telah kita lakukan. Dan kalau tadi kan banyak mimpi, dan untuk Sobat Seru mungkin punya mimpi, punya sesuatu unik mimpi itu boleh di drop, dan mungkin mimpi itu kejadian boleh di drop di kolom komen. Kita bisa baca komen, bahkan bisa kita tafsir. Nanti saya minta bukunya ke Pak Burhan. Jadi seperti itu episode mimpi kita hari ini. Misalnya kita hari ini Iya. mimpi gitu. Jadi nextnya kita mau bahas apa, Mas Ojes? Yang rumah sakit horor kayaknya. Tentang rumah sakit horor. Oke, selanjutnya episode selanjutnya kita akan membahas tentang sesuatu di rumah sakit dan yang berkaitan tentang horor. Jadi buat teman-teman Sobat Seru, Sobat Malam Seru, Sobat Malam Satu Seru. Sorry. Jadi buat teman-teman Sobat Seru, kalau penasaran tentang episode selanjutnya, tetap tungguin di channel kita, di mana cerita horor tidak selalu menakutkan, tapi juga bikin seru. Ini serunya. Ya begitulah mimpi-mimpi Iya. gua, Bang. Rumit juga kalau soal mimpi mah gitu. Iya, Bang, ada yang interaksi. Ini baru inget kan, ada yang kayak bilang, Iya. nanti anaknya bakal ganteng,
Oh iya. gitu. Temen gua mimpi jadi kulkas. 2 pintu lagi. Dingin. Yang kita siap